Bapak, Ibu yang terkasih, di grup doa ini, kita lanjut hari ini dengan bab 5, meditasi tentang wajah kudus. Yang pertama, wajah Allah sering disebutkan dalam perjanjian lama. Tunjukkanlah wajah-Mu kepada kami, ya Tuhan, maka kami akan diselamatkan. Seru pemazmur. Para malaikat dan orang suci memuji wajah ini di surga. Para patriark, nabi, dan orang-orang saleh sepanjang zaman telah merenungkannya dengan penghormatan yang mendalam dan kekaguman religius. Tetapi ketika pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, Firman menjadi manusia, wajah ilahi menjadi dalam pribadi Yesus Kristus, objek kekaguman, rasa hormat, dan kasih. Betapa menawannya wajah manusianya yang keindahan abadi dan tak terciptanya memenuhi seluruh surga dengan kebahagiaan abadi. Manusia memandang dengan kagum putra Allah yang menjelma, kerendahan hati yang paling dalam, kemurnian yang paling luhur, kasih sayang yang paling lembut, keagungan yang paling agung terpancar dari wajah ilahinya. Karena seperti yang ditulis oleh Santo Paulus dalam di Titus bab 3 ayat 4, kebaikan dan kemurahan Allah Juru Selamat kita telah dinyatakan. Dalam keindahan dan kesempurnaan, Ia melampaui semua anak manusia. Yang kedua, wajah yang menawan di masa kanak-kanak. Oh, betapa terharunya Bunda Maria yang terberkati menatap wajah bayi yang baru lahir ketika ia terbaring di palungan. Bayi ini mencerminkan kemuliaan, kekudusan, keagungan Allah, tetapi juga keindahan, kekudusan, dan kemanisan ibunya yang perawan. Bersama Maria dan Yusuf, marilah kita menatap wajah yang manis dan berseri-seri dari anak yang menyenangkan ini, yang terindah di antara anak-anak manusia, seperti yang ditulis pemazmur. Engkau lebih indah daripada anak-anak manusia, dalam Mazmur bab 44-45 ayat 3. Selama 2000 tahun para patriark dan nabi mendambahkan untuk melihat wajah ini. Tuhan, perlihatkanlah wajah-Mu kepada kami, maka kami akan diselamatkan. Demikianlah doa mereka yang tidak henti-hentinya. Akhirnya wajah ini muncul. Lihatlah betapa indah dan ramahnya wajah itu. Air mata pertamanya, senyuman pertamanya adalah untuk keselamatan kita. Bersama Nabi, marilah kita berseru, cahaya wajah-Mu ya Tuhan telah tertulis pada kami. Engkau telah memberikan sukacita dalam hatiku. Mazmur 4 ayat 7. Yang ketiga, wajah yang terpuji dalam masa dewasa. Renungkanlah dalam semua tahapan hidupnya. Wajah Allah Juru Selamat kita, wajah agung manusia Allah, cermin jiwa yang paling suci dan hati yang paling lembut. Wajah itu memikat banyak orang. Wajah itu menarik para rasul. Wajah itu memandang dengan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Wajah itu memandang dengan penuh rahmat kepada orang-orang berdosa. Cahaya rahmat, pengampunan, kehidupan,
selalu terpancar seperti sinar dari wajah yang terpuji. Lihatlah wajah Allah yang berubah di Tabor, ketika wajah itu hanya memantulkan secercah cahaya dari kemuliaan abadi, hanya setetes dari samudra kebahagiaan yang sumbernya tidak habis-habisnya adalah wajah Tuhan. Sesungguhnya wajah suci juru selamat kita dalam semua tahapan kehidupannya layak kita renungkan dan sembah, tetapi lebih khusus lagi dalam penghinaan dan penderitaan yang dialaminya dalam sengsaranya. Yang keempat, wajah suci di Taman Zaitun. Ketika Yesus menderita kesakitan di Taman Zaitun, ia bersujud dengan wajahnya ke tanah. Penderitaan yang tak terkatakan tergambar pada wajahnya yang terpuji. 3 kali ia mengangkat matanya ke surga kepada Bapaknya. 3 kali bibirnya yang gemetar berdoa dalam kesedihan. Bapa, jika Engkau berkenan, singkirkanlah cawan ini dariku. Namun demikian, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Keindahan dari keindahan sucinya diredupkan oleh keringat berdarah dan akhirnya dinodai oleh ciuman pengkhianat Judas. Ya, kita coba renungkan untuk seharian ini bacaan yang tadi, meditasi wajah kudus. Besok kita sambung lanjutannya ya. Mari kita tutup dalam doa. Kasihilah kami ya Allahku, dan janganlah Engkau menolak doa-doa kami ketika di tengah penderitaan kami memanggil nama-Mu yang kudus dan mencari dengan kasih dan keyakinan wajah-Mu yang terpuji. Amin.